Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Adakah yang mau mengkudeta Ketua Umum PDIP? Akhir-akhir ini banyak sekali politisi dan juga pengamat politik ramai-ramai membicarakan kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Di balik peristiwa tragis tersebut, adakah orang yang terinspirasi ataupun berpikir atau merencanakan untuk mengkudeta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Para kader muda Banteng seperti Marwarar Sirait, Budiman Sujatmiko, Arief Budimanta. Apakah Anda semua mempunyai rencana untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atau KLB seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko bersama dengan kader-kader Partai Demokrat yang kecewa dengan kepemimpinan AHY? Mosok sih, nyali Anda kalah sama Muldoko yang berumur lebih tua? Pada tahun 2014, Marwarar Sirait gagal menjadi Menkominfo karena tidak disetujui oleh Megawati. Menurut informasi di kalangan politisi PDIP waktu itu, Ara dituduh sebagai salah seorang kader muda di Partai Banteng yang hendak menggulirkan KLB PDIP. Oleh karena itu, meskipun Marwarar Sirait sudah berada di Istana Kepresidenan untuk dilantik Jokowi sebagai Menkominfo, terpaksa dibatalkan hanya gara-gara tidak disetujui pimpinan partainya. Padahal waktu itu, Ara juga sudah lengkap mengenakan kemeja putih. Sebagai gantinya diangkatlah Rudiantara sebagai profesional di dunia komunikasi yang juga pernah menjadi direksi di perusahaan BUMN, yakni di PT Semen Gresik, sekarang PT Semen Indonesia, dan juga PT PLN. Tentu saja, Ara merasa kecewa yang amat sangat. Waktu itu juga, Ara segera meluncur dari Istana Presiden menuju ke kediaman Ketua Umum PDIP di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Dia mau menemui Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, Ketua Umum PDIP tersebut tidak bisa ditemui oleh Marwarar Sirait. Meskipun dia adalah putra tokoh senior PDIP, Sabam Sirait. Namun kalau Megawati sudah marah dengan kadernya, ya hal itu nampaknya tidak bisa diampuni. Petugas partai. Demikian juga Jokowi. Walaupun dia sebagai presiden, tetapi di mata Megawati Soekarnoputri dia tetap sebagai petugas partai. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Jokowi sebagai presiden sesungguhnya bersifat semu. Dalam kenyataannya, Jokowi tidak berdaya manakala berhadapan dengan Megawati. Sejak Jokowi menjadi presiden tahun 2014, dalam berbagai kesempatan, Megawati selalu mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Atribut yang disandang inilah yang membatasi ruang gerak politik Jokowi sebagai seorang presiden. Kembali pada peristiwa politik dramatis KLB Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP Muldoko. Banyak sekali spekulasi yang menyebutkan bahwa Muldoko hanya berperan sebagai pelaksana kudeta terhadap Partai Demokrat. Sementara mastermind-nya adalah Jokowi. Apalagi sampai sekarang Jokowi diam membisu atas perilaku bawahannya, si Muldoko yang telah melakukan kudeta atas kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Diamnya presiden ini seolah mengkonfirmasi dugaan bahwa Jokowi lah yang berada di balik KLB Partai Demokrat. KLB ini sesungguhnya tidak semata-mata melengsarkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tapi juga bertujuan untuk meredupkan pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat. Spekulasi politik lainnya menyebut bahwa skenario KLB dari Partai Demokrat ini merupakan bagian dari strategi PDIP dalam rangka semakin mengokohkan sebagai partai berkuasa menjelang pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, kemudian dilakukan langkah politik untuk mengkerdilkan atau membonsai partai oposisi. Sejumlah pengamat pun menyebutkan PKS diperkirakan juga tidak akan luput dari operasi politik kotor yang akan dilakukan oleh penguasa. Sebenarnya pada pemilu 2019 yang lalu, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat menurun dari posisi keempat pada 2014 menjadi posisi ke-7 dari 9 partai di DPR.
dengan perolehan suara sebanyak 7,77% suara nasional. Namun hingga kini pengaruh SBY di partai berlambang Mersi itu masih sangat kuat. Oleh karena itu, PDIP berkepentingan untuk menghilangkan pengaruh mantan Presiden RI ke-6 itu. Pelaksanaan dari KLB Partai Demokrat yang digelar Jumat 5 Maret 2021 lalu adalah untuk meruntuhkan kekuasaan SBY di Partai Demokrat. Mereka yang telah melakukan kudeta terhadap AHY bisa saja mengatakan bahwa langkah politik yang mereka lakukan itu untuk memutus dinasti politik. Padahal sesungguhnya mereka ingin memutus pengaruh politik SBY di Partai Demokrat. Kalau benar politisi muda Indonesia saat ini risau dengan dinasti politik, maka PDIP juga merupakan parpol yang masih memperlakukan dinasti politik. Sejak akhir Orde Baru sampai sekarang, PDIP pun masih dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Dia sudah lebih dari 20 tahun menjadi ketua umum PDIP. Apakah para politisi muda di PDIP tidak bosan dipimpin Megawati? Saya yakin masih banyak para kader muda dan politisi yang energik di PDIP yang masih memiliki idealisme dan integritas serta loyalitas terhadap partainya. Saya yakin para politisi muda di PDIP juga sudah paham implikasi dari adanya dinasti di tubuh parpol. Dinasti politik di tubuh parpol bisa menghambat regenerasi dan kaderisasi partai. Apalagi sekarang usia Megawati juga tidak muda. Dia sudah berumur 74 tahun, lahir 23 Januari 1947. Sementara SBY berumur 71 tahun, lahir 9 September 1949. SBY sebenarnya sudah mengalihkan tongkat kepemimpinan partai seperti itu kepada kader muda yakni AHY. Kendati ketua umum Partai Demokrat ini adalah putranya sendiri. Sementara PDIP sampai sekarang masih dipimpin ketua umum yang sudah lanjut usia. Sangat boleh jadi Megawati sedang galau atau dilanda kebingungan. Apakah estafet politik akan diserahkan pada Puan atau Prananda? Keduanya adalah putra-putri Megawati dari suami yang berbeda. Muhammad Prananda Prabowo, biasa dipanggil Prananda, saat ini Prananda Prabowo dipercaya sebagai Ketua DPP PDIP bidang ekonomi kreatif periode 2019-2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi PDIP. Sosok yang satu ini tidak pernah muncul ke permukaan apalagi tampil di media massa. Sebaliknya, Puan Maharani lebih banyak dikenal publik karena begitu Jokowi berkuasa tahun 2014. Dia langsung diangkat sebagai menteri meskipun banyak kalangan yang meragukan kemampuan dan kapasitasnya. Nah, periode kedua Jokowi sebagai presiden, Puan sengaja ditempatkan sebagai ketua DPR. Meski Prananda tidak muncul ke permukaan, namun di internal PDIP sendiri, dia memiliki faksi sendiri yang berbeda dengan kelompok Puan. Menurut seorang politisi, kepentingan politik Prananda dan Puan berbeda. Misalnya dalam kasus dugaan korupsi bansos yang melibatkan wakil bendahara PDIP Juliari Batubara, lebih banyak terkait dengan kepentingan Puan Maharani dan kroninya. Sementara itu, Prananda dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto lebih banyak mengurus proses rekrutmen dan seleksi kader partai yang akan ditempatkan di lembaga legislatif, termasuk proses seleksi untuk para calon kepala daerah dari PDIP. Meski demikian, proses rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah PDIP juga tidak sepi dari praktik suap dan korupsi. Menurut catatan dari Setara Institute, kader PDIP menjadi penyumbang terbanyak dalam OTT KPK sepanjang tahun 2018. 8 kepala daerah dari partai berlambang banteng moncong putih itu terjerat kasus korupsi. Ke-8 orang yaitu mantan Bupati Ngada Maria Nusai, mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, mantan Bupati Purbalingga Tasdi, dan mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar. Kemudian yang lebih tragis adalah OTT KPK pada pekan terakhir November 2020 hingga pekan pertama Desember 2020. Hanya dalam waktu 10 hari KPK sukses menjaring 3 kader PDIP. Ketiga kader itu, Wali Kota Cimahi yang juga Ketua DPC PDIP, Cimahi Ajai Priyatna, pada 27 November 2020. Bupati Banggai Laut yang juga Ketua DPC PDIP Banggai Laut, Weni Bukamo, dan Mensos yang juga Wakil Bendahara Umum PDIP Juliari Batubara. Sekjen PDIP Hasto mengatakan PDIP menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Nah, dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP, apakah ada di antara kader muda Partai Banteng yang berkeinginan menggelar KLB seperti yang dilakukan di tubuh Partai Demokrat? Kita tunggu saja keberanian dan nyali dari para politisi muda kader PDIP.